Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun jemaah haji yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwatal iman, masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang masuk. Ini ada juga pertanyaan dari salah satu akun bernama Sulastri6770. Nah, ini masih punya sangkut paut dengan larangan-larangan ihram. Ya, masih terkait dengan larangan-larangan ihram. Pertanyaannya mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya dan pencerahannya. Apa boleh pada saat melakukan ibadah tawaf memakai perhiasan seperti kalung, kemudian gelang dan cincin? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Masya Allah, ini kayaknya masih punya sangkut paut dengan jemaah umroh bagian wanita ini ya. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau perhiasan itu Bapak Ibu itu identik dengan perempuan. Gak mungkin kalau laki-laki memakai perhiasan. Baik, insya Allah saya akan menjawab melalui tayangan yang singkat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan jawaban saya cukup memuaskan dan cukup dipahami, supaya nanti juga Bapak Ibu nggak gagal paham. Terkait dengan perhiasan ini Bapak Ibu, sebetulnya kalau itu memang haknya panjenengan, haknya ibu-ibu, itu boleh saja dipakai gitu kan. Mau pakai cincin, mau pakai gelang, mau pakai kalung, itu boleh, nggak ada masalah. Cuman ini, nah di sini ya ada cumannya. Menurut saya ini sekedar saran dan masukan, sebaiknya nggak usah dipakai ya, karena kita datang ke dua tanah suci Mekah Madinah ini bukan mohon maaf beribu-ribu maaf, kita bukan mendapat undangan dari raja ibaratnya, bukan mendapat undangan dari presiden, akan tetapi mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah barang tentu kita harus mengikuti tata cara, kemudian tuntunan-tuntunan sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau sekiranya sekiranya tidak membahayakan, kita punya banyak emas gitu kan, kita tinggal aja di Indonesia, bisa dititip ke keluarga kita ya kan, anak, menantu atau siapa gitu kan, orang yang betul-betul amanah, seperti itu. Artinya ketika kita berangkat menuju dua tanah suci Mekah Madinah, sebaiknya kita fokus betul-betul ibadah. Nggak usah mikir perhiasan, nggak usah mikirin harta yang kita tinggalkan. Nggak perlulah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Kita tuh fokus ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini target utamanya Bapak Ibu. Artinya kalau memungkinkan ya ditaruh di rumah, sebaiknya disimpan di rumah. Nggak usahlah kita ke Madinah, ke Mekah gitu kan, petantang, petenteng kita membawa perhiasan. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau sekiranya nggak memungkinkan, misalkan kita khawatir pada saat ditinggal di rumah, takut misalkan ada maling gitu kan, kemudian orang yang dititipin oleh kita itu nggak amanah, apa itu anak, menantu, atau orang-orang terdekat kita nggak amanah, takut dijual, ya bisa jadi dibawa. Cuman menurut saya pada saat ketika kita melakukan ibadah tawaf, ibadah sa'i, sebaiknya nggak usah dipakai, disimpan di tempat yang aman. Ya, satu contoh, taruh di koper paling dalam gitu kan, atau di mana gitu yang sekiranya tempat yang aman, kemudian taruh di hotel, insya Allah itu aman Bapak Ibu. Nggak usah pada saat melakukan ibadah tawaf itu dipakai semua. Loh, kenapa Pak Ustadz? Itu kan hak saya, milik saya gitu kan. Saya khawatir Bapak Ibu, ketika seseorang sudah menghadap Allah, ya katakanlah kita sudah hadir, ya mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah pada saat melakukan ibadah tawaf, kita itu nggak fokus gitu loh, nggak fokus dengan ibadah kita. Itu yang pertama. Kedua, khawatir, takut ada di hati kita itu sedikit atau sebesit rasa ria, rasa pamer, rasa sombong. Ini yang dikhawatirkan loh Bapak Ibu. Ya, ini mobil khusus kepada ibu-ibu ya. Karena sekali lagi, kalau perhiasan itu sekali lagi identik ya
dengan perempuan. Nggak mungkin kalau laki-laki memakai perhiasan. Jadi sebaiknya saran dan masukan dari saya, ketika Bapak Ibu berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, kalau sekiranya nggak aman kita tinggalkan di Indonesia, kita bawa tapi nggak usah dipakai. Yaitu tadi, khawatir takut ada perasaan ria, perasaan sombong, perasaan takabur. Sementara apabila ada seseorang yang sudah mendapat panggilan dari Allah, katakanlah bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji kedua tanah suci Mekah Madinah, kita dituntut oleh Allah dijauhkan dari sifat-sifat ria, dari sifat-sifat sombong. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam beberapa hadis qudsi, Bapak Ibu, Allah itu menyampaikan, Al-kibru libasi faman labisa libasi faqad awda'a fi tahti. Jadi kata Allah, kesombongan itu sebetulnya milik aku. Jangan pernah kalian memakai selendang milik aku gitu loh. Kesombongan itu jangan sampai dipakai oleh manusia, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Ya, hanya Allah yang punya segalanya di dunia ini, Bapak. Gak pantas dong apabila manusia memakai selendangnya Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang saya sampaikan tadi, Al-kibru libasi faman labita libasi faqad awda'a fi tahti. Kesombongan itu kesombongan itu selendangku, kata Allah. Jika ada di antara kalian umat manusia yang memakai selendangku, faqad awda'a fi tahti. Cepat atau lambat saya akan merendahkan serendah-rendahnya orang itu. Makanya kita selaku umat manusia, Bapak Ibu sekalian, yang sudah barang tentu kita tidak terluput dari salah, lupa, sifat sombong, sifat ria, ibaratnya seperti itu. Tapi ketika kita mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di dua tanah suci Mekah Madinah, terlebih pada saat ketika kita sudah berniat ihram umroh, melakukan tawaf, jauhkan sifat-sifat sombong, jauhkan sifat-sifat ria. Ya, karena sekali lagi ketika kita memakai gelang, kemudian cincin atau kalung, khawatir ada perasaan sedikit atau sebesit di hati kita itu ria dan sombong. Makanya perlu saya tegaskan, mohon ini sekedar saran dan masukan, kalau bisa tidak usah dipakai, terlebih pada saat melakukan ibadah tawaf. Saya rasa paham ya Bapak Ibu, artinya kalau bisa dihindarilah, tidak usah dipakai. Takut ya itu tadi ada perasaan sombong. Karena perasaan sombong ini ya Allah cukup berbahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga apabila di hati seseorang itu terdapat atau tersimpan sifat kesombongan, walaupun itu sekecil biji zarah sekalipun, sekecil biji jagung ataupun sekecil binatang semut sekalipun. Kalau ada perasaan sombong, la tadkhulul jannah, kata Rasulullah, nggak akan pernah masuk ke dalam surga. Walaupun dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyampaikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur, bagi seseorang yang umrohnya makbul, kecuali surga. Ini Rasulullah menyampaikannya, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Tapi ada hadis yang lain, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan pernah masuk surga walaupun hajinya itu dianggap mabrur, umrohnya itu dianggap makbul, kalau di hati seseorang itu terdapat sifat kesombongan walaupun sekecil biji zarrah sekalipun. Sehingga sebelum saya tutup video ini, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, perlu saya tegaskan lagi, sebaiknya tidak usah dipakai. Walaupun itu emasnya panjenengan, emasnya ibu-ibu sendiri gitu kan, haknya panjenengan, haknya ibu-ibu, tapi sekedar saran, tidak perlu dipakai. Sebaiknya disimpan di tempat yang aman. Kalau bisa mulai kita sebelum berangkat dari rumah, dari Indonesia, kita titip kepada siapa, atau mungkin simpan di tempat yang aman paling tidak ya, ketika berangkat umroh ataupun haji. Kalau memang punya perasaan khawatir, punya perasaan ragu, was-was dan lain sebagainya. Sehingga ketika Bapak Ibu berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, fokus dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, orang yang bisa melakukan ibadah umroh, orang yang bisa melakukan ibadah haji murni, mutlak, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bukan panggilan raja, bukan panggilan presiden, dan bukan acara resepsi, bukan acara mohon maaf, acara piknik, jalan-jalan seperti itu, tapi murni mutlak panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga momen-momen penting seperti itu, ketika kita mendapat panggilan dari Allah, perbanyaklah, ya kan, perbanyak berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah. Salah satu di antaranya salat 5 waktu jangan sampai telat, kemudian perbanyak iktikaf di 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kapan lagi mengejar keuntungan seperti itu Bapak Ibu? Di Masjidil Haram 1 rakaat ya, sama halnya dengan 100.000 rakaat. Sering saya contohkan kalau di Indonesia nggak ada Bapak Ibu. Jadi mumpung kita mendapat panggilan dari Allah, yang pertama target utamanya gitu kan, panen pahala, perbanyak mengumpulkan amal ibadah. Yang kedua, jauhkan dari sifat-sifat riya, bersihkan hati kita dari sifat sombong, dari sifat takabur. Walaupun mungkin harta kita banyak nih di Indonesia ya kan, nggak usahlah dibawa Bapak Ibu. Jadi kembali kepada pertanyaan yang awal, sebetulnya ketika kita melakukan ibadah tawaf ataupun ibadah sa'i, boleh-boleh saja memakai perhiasan, ya kan, boleh saja memakai perhiasan, tapi saran dan masukan dari saya, sebaiknya tidak usah dipakai. Yang pertama, khawatir perasaan kita timbul rasa riya, rasa sombong, rasa takabur. Yang kedua, supaya lebih aman. Karena gini, banyak juga kejadian Bapak Ibu, ketika seseorang sudah memakai perhiasan penuh, kemudian cincinnya penuh, ya kan, gelangnya penuh, dan kalungnya juga penuh. Ini menjadi ibaratnya menjadi pusat perhatian orang-orang yang berniat jahat, ibaratnya seperti itu. Bisa jadi bisa jadi orang itu kadang dengan segala macam cara untuk memperoleh perhiasan itu. Jangan menganggap, sekali lagi, di tanah suci itu orangnya suci semua. Jangan pernah menganggap seperti itu, masih banyak tindakan-tindakan kejahatan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan cuplikan pendek ini cukup bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.